Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat podcast Paskas Banten, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau dari hari pertama sudah membersamai Paskas Banten untuk bersinergi bareng membantu korban bencana banjir yang ada di Serang, Banten. Beliau merupakan dari Sijum atau Nasi Jumat. Ya, baiklah, langsung saja kita sapa kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya dari Sijum. Perkenalin, nama saya, namanya nama pendek nih. Nama panjang dulu. Nama panjang. Bayu. Bukan gitu konsepnya. Oh, kamu gitu ya. Berarti nama panjang saya Bayu Febriadi. Bayu Febriadi. Ya, biasa dipanggil sama teman-teman Sijum itu Mas Bayu. Mas Bayu. Berarti saya manggil Mas Bayu aja nih ya. Boleh, monggo silakan. Oke. Jadi gini nih Kang ya. Saya ajak akan ngobrol di podcast kali ini, kita akan membahas masalah tentunya tidak jauh dengan Sijum ya. Boleh, bukan masalah berarti perihal. Kalau masalah berarti kesannya gimana kan? Perihal Sijum ya. Siap. Apa yang melatar belakangi Mas Bayu datang ke Banten kayak gitu ya. Yang pertama gini, saya mau tanya Kang ya. Apa yang melatar belakangi Mas Bayu itu menjadi relawan? Kayak di kita mah di Paskes tuh strong way-nya gitu apa? Kalau latar belakangnya sih sebetulnya panggilan hati sih. Panggilan hati. Panggilan hati. Panggilan hati kita, jiwa sosial kita, ya itu yang melatar belakangi. Kalau kita mah DNA kepedulian gitu ya. Ya. Panggilan hati kita, kepedulian kita, tingkat kepedulian kita kepada saudara-saudara, kepada ya saudara-saudara Muslim lah. Makanya kita mau bergerak gini. Mau terjun ke lapangan. Tuh. Ya. Terjun langsung ke lapangan. Kira-kira sudah berapa lama tuh Kak Mas Bayu dari sudah terjun di relawannya, menjadi relawan? Kalau jadi relawan Sijum itu kurang lebih sudah 4 tahun. Wih. Alhamdulillah sudah 4 tahun dan alhamdulillah juga luar biasa di Sijum. Banyak pengalaman gitu. Tuh. Kalau kredit motor mau udah lunas sih. Masya Allah. Yang penting ada tunggakan yang macet ya. Yang penting mah lancar terus gitu. Tentu kan menjadi seorang relawan sering ninggalin keluarga. Itu gimana perasaan keluarga Kang? Apa ada kekangan atau ya sudah ridho gitu? Alhamdulillah kita sih yang penting sama-sama ikhlas, nyari ridho Allah yang penting. Oh, itu yang terutama yang terutama itu, kita hanya nyari ridho Allah. Kita nggak nyari panggung, nggak nyari nama, nggak nyari apa-apa. Yang penting kita nyari ridho Allah. Niat karena Allah. Masya Allah. Kita cari muka sama Allah lah. Jangan ya kan? Ke manusia. Jangan ke manusia, cari mukanya ke Allah aja udah. Karena nyari muka ke manusia itu nyakitin. Nah, itu dia. Masya Allah, semoga tetap dalam koridor apa prinsip beliau ya. Amin, ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini nih Kang, tentu menjadi relawan tidak hanya di satu titik. Dari beberapa daerah Indonesia. Yang paling jauh itu kemana Mas Bayu? Kalau saya pribadi itu paling jauh dari daerah Jawa sih, masih Jawa. Kemarin Lumajang kemarin saya nggak ikut. Teman-teman yang bergerak berangkat ke Lumajang, teman-teman yang bergerak. Cuman kalau teman-teman dari Sijum ini bergerak udah paling jauh tuh ke Palu kemarin. Bencana Palu. Masya Allah. Ke sana berarti pakai pesawat terbang gitu ya? Ya mungkinan sih iya kayaknya, daripada gedayung kan, gak mungkin kan. Kirain Sijum Sakti gitu, jalan kaki doang atau ngilang terbang gitu ya, pakai sayap. Enggak, tetap kita pakai pesawat terbang. Malah salah satu relawan kita ada ikut Hercules loh. Hercules, pesawat angkatan udara sambil bawa logistik. Wih, Masya Allah. Ikut take Hercules. kita titipin di Halim. Itu yang waktu ke Palu berapa orang dari Sijum yang diutus? Dari Sijum itu ada banyak sih kalau dari Sijum mah. Ada lah kurang lebih 8 orangan lah. Malah alhamdulillah malah jadi buka dapur di sana. Tadinya nggak ada dapur, malah jadi ada dapur Sijum di sana, di dapur Sijum Palu. Dan mereka di sana Masya Allah luar biasa girohnya. Dan mereka anak muda semua, anak kuliahan. Yang gerakin, bukan lagi emak-emak di Sijum. Masya Allah, masih muda tapi masih muda, sudah semangat gitu ya. Iya betul. Menebar kebaikan. Saya penasaran nih,
Mas Bayu, gimana sejarah awalnya si Jum ini terbentuk? Kenapa namanya juga si Jum gitu? Kenapa nggak apa gitu? Si Minggu atau si Minggu. apa? Karena kan Jumat. Jumat ya? Bagi kita hanya bagi-bagiin nasi itu di hari Jumat. Hari Kalau si Jumat. Jumnya. Nah. Di hari Jumat di masjid-masjid. Kita lebih fokus ke masjid. Kita kenapa sih ke masjid? Biar masjid itu berdaya. Kembali ke koridornya lagi. Sebagai masjid makmur. ya. Makmurkan masjid. Walaupun awalnya dari situ. Iya. Yang insya Allah kan kedepannya kita punya program-program lain. Kita masukkan ke masjid tersebut. Kalau bisa direalisasikan kan alhamdulillah makmur lagi masjid. Gitu sih. Cuman kalau awal terbentuknya si Jum itu sendiri diinisiasiin sama Ustadz Andre Raditya. Oh, Ustadz Andre. Ustadz Andre itu salah satu penulis buku Rezeki Level 9. Masya Allah. Ternyata ada level-levelnya rezeki juga. Ada. Sampai level 9. Itu udah pedes banget tuh. Level 9 kan. Kayak mencapai berarti. Diinisiasiin sama beliau yang kebetulan beliau memang kita melakukan sedekah ini bukan karena punya uang. Justru kita Ustadz Andri tersebut dari kekurangan melakukan gitu. Ya justru dari keterbatasan. Dari keterbatasan dia punya uang hanya sekian, dia sedekahkan semuanya untuk makan. Makanan dibagikan ke masjid dan alhamdulillah setelah itu malah keajaiban Allah tuh luar biasa, keberkahan itu luar biasa yang dia dapat dari Ustadz Andre. Ustadz Andre jalan berapa lama, alhamdulillah teman-teman yang lain pada ngikutin satu ikut si Jum. Dan alhamdulillah sekarang itu si Jum itu sendiri sudah di 160 kota di Indonesia, alhamdulillah. Dari Papua sampai Aceh ya. Ya, di Papua. Dan satu lagi di Timur Leste ada, di luar negeri. Alhamdulillah, di Timur Leste sudah nyebrang ke negara lain. Ya, dan si Jum sendiri itu berdiri sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ya. Masya Allah, sudah cukup lama ya. Alhamdulillah. Udah kalau ini udah mau masuk TK lah. Masuk TK. sudah masuk TK kalau 5 tahun. Udah masuk TK ya? Mau ke SD. Masya Allah. Jum, dari awalnya si Jum tuh hanya sebatas komunitas dan alhamdulillah sekarang sudah berbentuk yayasan. Nama yayasannya Yayasan Nasi Jumat Indonesia. Yayasan Nasi Jumat Indonesia. Ya, dan kita juga punya platform ayobuatbaik.com. Masya Allah. Jadi kalau kita mau sedekah nggak lagi bingung-bingung orang tuh ya buka aja platform ayobuatbaik.com tersebut. Nanti di situ akan ada tuh program-program si Jum. Akan donatur bisa bebas milih mau yang mana. Ada semua. Ada baru programnya ya. Ada beberapa programnya. Banyak juga programnya di sana. Dari perjalanan 4 tahun itu ya pasti ada yang paling berkesan, yang paling ekstrim gitu selama menjadi relawan di si Jum ini. Apa Mas Bayu? Masya Allah, kalau berkesan tuh banyak banget di si Jum tuh banyak banget. Dari alhamdulillah dipercaya untuk create event, dipercaya sama Ustadz Andre untuk memegang si Jum reaksi cepat. Si Jum reaksi cepat itu pergerakan si Jum untuk di kebencanaan. Lebih ke bencana. Lebih ke kebencanaan. Dan itu alhamdulillah Ana dikasih kepercayaan untuk mengelola tersebut. Masya Allah. Alhamdulillah banget, itu salah satu keberkahan yang Ana terima lah, yang saya terima itu di si Jum. Salah satu keberkahannya. Dikasih kepercayaan gitu luar biasa bro. Ya sama Ustadz sendiri gitu langsung. Nah, ya. Ustadznya langsung sendiri malah, bukan lagi sama yang lain-lain. Foundernya sendiri langsung yang menunjuk. Tentu sangat menjadi sebuah kebanggaan gitu, sebuah amanah lah yang harus benar-benar diemban gitu. Yang harus kita jalankan lah. Alhamdulillah banget. Cuman kalau berkas yang ekstrim-ekstrim juga banyak, luar biasa. Kayak seperti apa itu? Kalau di kebencanaan deh ya, kalau di kebencanaan itu luar biasa. Yang kita hampir mati juga ada, benar-benar hampir mati, lagi jalan mobil tiba-tiba tuh jalanan licin, mobil melintir, kiri jurang. Wih, ekstrim banget. Bener, kiri jurang. Kita di mobil itu, yaudah kalau emang kita harus mati sekarang, insya Allah kita mati, ikhlas. Berbuat baik juga. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain.
kalau saya udah nggak ada mati, nggak ada di sini. Iya. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu paling ekstrim banget itu, belum hampir mati itu waktu itu. Itu waktu kejadian di kota mana? Bogor. Bogor. Waktu longsor di Bogor. Longsor di Bogor. Emang Bogor mah kan daerah pegunungan gitu. Iya, pegunungan dan hutannya itu udah dipotong jadi pohon sawit, perkebunan sawit. Itu yang jadi masalah. Resapan air jadi kurang. Iya. Iya. Sekarang ya itulah hutan-hutan Indonesia Ya, udah berganti jadi kepala sawit. Alhamdulillah. Untuk Mas Bayu sendiri sekarang berarti si Jumnya dari daerah mana? Nah, kalau saya kebetulan si Jumnya itu saya relawan si Jum Jakarta Timur, dapur operasional Kayu Manis. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Saya dari Jakarta Timur. Masya Allah. Alhamdulillah. Di Nasi Jumat Jakarta Timur sendiri ada berapa orang tuh Mas Bayu? Dan di situ ada divisi apa aja gitu? Kalau di Jakarta Timur itu sendiri gini, mungkin kita divisi itu cuma sedikit, paling cuma 3 orang lah, ketua, sekretaris, bendahara. Tapi untuk dapur operasional di Sijum Jakarta Timur sendiri kurang lebih sekitar 18 dapur. 18 dapur. Dan relawannya pun luar biasa, alhamdulillah luar banyak juga. Kalau saya hitung juga banyak lah pokoknya. 18 dapur dan dikelola sama 3 orang. 3 orang ketuanya, kita sebutnya Korwil, koordinator wilayah, sekretaris sama bendahara. Terus gini nih Mas Bayu, apakah Sijum hanya fokus di masjid atau ada beberapa kegiatan yang lain kayak gitu? Nah, kalau Sijum itu sendiri sebetulnya fokusnya di masjid. Fokusnya di masjid. Kita ya? fokus di masjid untuk membagikan makanan di masjid. Karena kan kita memang fokusnya untuk memakmurkan masjid ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bila kita punya kegiatan seperti santunan yatim, pondok-pondok pesantren untuk buka puasa Senin Kamis, itu nggak masalah. Tapi dan beberapa teman-teman juga kayak di Kabupaten Bekasi juga kan mereka ngikutin malah nyontek dari Paskas. Dari Paskas. Bagi-bagi beras, ngebagiin beras. Di namanya lumbung apa? pangan. Pesantren juga sama. Pesantren juga sama. Lumbung pangan namanya. Kalau di Kabupaten Bekasi. Dan di Klaten sendiri pun Sijum itu sendiri pusatnya di Klaten. Pusatnya di Klaten. Pusatnya di Klaten. Alhamdulillah sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia di bahkan Klaten. Timor Leste ya. Bahkan Sijum sendiri punya program lagi yang terbaru, yaitu warung makan gratis. Warung makan gratis. Jadi kita buka warung untuk bagi-bagikan makanan gratis ke orang-orang setiap hari. Setiap hari. Masya Allah. Setiap hari. Jadi nggak lagi hari Jumat. Jadi benar-benar kita memang tidak di masjid, tapi kita dibuka warung. Di situ kita ya bagi-bagikan makanan ke orang-orang yang lewat yang mau makan silakan. Gitu aja. Gini nih Mas Bayu, tentu dari semua yang sudah dijalankan program itu, kira-kira dananya itu dari mana Mas Bayu? Kalau Sijum itu sendiri sebetulnya kita riadoh pribadi. Dari pribadi. Riadoh pribadi. Jadi kita jalanin sendiri, inisiatif sendiri. Nah, adanya juga tapi dari donatur. Donatur ada. Cuman kita anggap dari donatur itu bonus. Iya. Allah yang menggerakkan donatur untuk bersedekah melalui kita hanya pengemban amanah. Gitu loh. Cuman ya duitnya dari mana sebenarnya ya riadoh pribadi. Nggak ada dari mana-mana. Kalau Sijum tuh. Gitu. Ya kalau donatur juga kalau mau donasi bisa lewat yang tadi tuh ya. Ya, dari Ayo Buat Baik atau Ayo Buat Baik. Dari kalau misalkan donatur ada misalkan daerah Karawang atau daerah Serang deh. Yeah. Banten. Telepon, ada gak Sijum daerah Banten? Saya mau sedekah beras misalkan. Yeah. Bisa ditelepon. Nanti kita akan hubungkan ke Korwil setempat. Kita tinggal tanyakan daerah mana Bantennya. Yeah. Kita carikan dapur terdekat. Gitu loh, biar gak jauh-jauh. Gitu loh. Berarti di Serang sendiri sudah ada Sijum nggak atau di Banten gitu? Di Banten ada. Kalau di Banten ada. Cuman saya ya? kurang paham di mananya. Karena tapi saya ada gitu ya? Ada. Di Banten sendiri ada. Di Tangerang Kota ada, Tangerang Kabupaten ada, Tangerang Selatan, Tangerang luas kan? Iya. Sangat luas banget. Jabodetabek, dari Aceh juga ada, sampai dari Papua ada. Masya Allah. Semoga ya
terus banyak menebar kebaikan ya. Amin. Terutama untuk di Indonesia sendiri. Amin insyaallah. Dari Mas Bayu sendiri sih, tips untuk teman-teman yang mau jadi relawan kayak gitu, kira-kira apa dari Mas Bayu mau sampaikan? Tips untuk jadi relawan sih sebetulnya kesiapan hati sama niat. Perbaiki niat. Niat karena Allah gitu ya. Niat hanya karena Allah. Bila mana di pertengahan jalan niat kita sudah agak melenceng, kita harus sadar dan kita harus kembali lagi ke niatan awal. Niat hanya karena Allah, nyari ridhonya Allah. Kalau kita udah kemana-mana dan itu udah terlena, itu akan menjadi bahaya dan jadi bumerang diri sendiri. Allah yang akan seleksi, bukan lagi manusia. Iya bener ya, kadang kalau niatnya dari awal kita itu udah nggak bener, ya nggak bakalan lama. Ya. Allah yang menyeleksi, ya keluar dengan sendirinya. Betul. Gitu. Kalau kata Ustadz Andre, guru saya berkata, punya niatan baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik agar menghasilkan hasil-hasil yang baik. Itu pesannya. Wih, Masya Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Cukup jelas ya pembahasan tentang Sijum atau nasi Jumat. Semoga para relawan Sijum segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pahala juga mengalir kepada kedua orang tua dan semoga menjadi wasilah penggugur dosa di masa lalu. Semoga kita terus bersinergi bareng, terus menebarkan kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan di tanah Indonesia. Amin insyaallah. Dan untuk korban bencana banjir di Serang, Banten, semoga Allah beri ketabahan, semoga Allah ganti dengan balasan terbaik, dan semoga kejadian ini menjadi ibroh buat kita semua, dan semoga para dosanya diampuni Allah, dan semoga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, kita ucapkan terima kasih juga ya untuk teman-teman relawan yang lain yang dari hari pertama sudah membersamai bersinergi bareng dengan Paskas Banten. Di antaranya ada Karawang Peduli, ada Tahfidz Al-Kautsar dari Bogor, ada Al-Ba'ari Foundation dari Parung Bogor, dan ada Nasi Jumat, dan ada juga Amal Soleh, beliau juga mengirimkan donasinya kepada Paskas Banten, dan ada juga Kajian Musyawarah, beliau mengirimkan Quran, dan ada juga dari Lintas Kemanusiaan, dan ada dari Rescue Indonesia, beliau sedang perjalanan ke sini. Dan alhamdulillah banyak relawan yang lain yang masih berdatangan ke Paskas Banten. Kita bersinergi, kita membantu korban-korban bencana banjir yang ada di Serang, Banten. Penutup statement dari saya, mungkin kebaikan itu pasti ada musuhnya, bener Kak Mas Bayu ya? Jadi kata Kiai Lukman, ketika kebaikan kita dicemoohi orang, setiap orang berhak untuk mengomentari pilihan kita, tetapi kita juga berhak untuk tidak mendengarkan. Ya, dari kami cukup sekian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan